Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat. Kisah berikut adalah sejarah singkat kurban Idul Adha yang termaktub dalam kitab Mishkatul Anwar karangan Sang Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Pada suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih kurban fisabilillah, yaitu berupa 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, dan 100 ekor unta. Banyak orang yang mengaguminya, bahkan para malaikat pun terkagum-kagum atas kurbannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Kurban sejumlah itu bagiku belum apa-apa. Demi Allah subhanahu wa ta'ala, seandainya aku memiliki anak laki-laki dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkanku untuk menyembelihnya, pasti akan aku sembelih dan aku kurbankan kepada Allah subhanahu wa ta'ala." Pada waktu itu Sarah radhiyallahu anha, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, belum juga mengandung. Kemudian Sarah radhiyallahu anha menyarankan Nabi Ibrahim alaihissalam agar menikahi Hajar, yaitu budaknya yang diperoleh dari Mesir. Ketika berada di daerah Baitul Maqdis, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dikaruniai seorang anak, dan doa beliau dikabulkan oleh Allah. Ada yang mengatakan saat itu usia Nabi Ibrahim alaihissalam mencapai 99 tahun. Dan karena demikian lamanya, maka anak itu diberi nama Ismail, yang artinya Allah telah mendengarkan. Ketika usia Ismail alaihissalam menginjak kira-kira 7 tahun, pada malam tarwiyah hari ke-8 di bulan Zulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi adanya seruan, "Wahai Ibrahim, penuhilah janjimu." Pada paginya Nabi Ibrahim berpikir dan merenungkan arti mimpinya semalam. Apakah mimpi itu dari Allah subhanahu wa ta'ala ataukah dari setan? Dari sinilah sejarah Idul Adha yang kemudian pada tanggal 8 Zulhijjah tersebut sebagai hari tarwiyah, yang artinya berfikir dan merenung. Pada malam kedua tanggal 9 Zulhijjah, Nabi Ibrahim bermimpi hal yang sama lagi dengan mimpi sebelumnya. Dan pada pagi harinya beliau mengetahui dengan yakin mimpi tersebut berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sinilah hari ke-9 Zulhijjah disebut dengan hari Arafah, atau hari mengetahui, dan bertepatan pula waktu itu beliau sedang berada di Arafah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi pada hari pertama, maka beliau memilih kambing-kambing yang gemuk sejumlah 100 ekor untuk disembelih sebagai kurban. Tiba-tiba api datang menyantapnya. Nabi Ibrahim mengira bahwa perintah dalam mimpi sudah terpenuhi. Kemudian pada mimpi yang kedua kalinya, Nabi Ibrahim alaihissalam memilih unta-unta yang gemuk sejumlah 100 ekor untuk disembelih sebagai kurban. Tiba-tiba api datang menyantapnya lagi, dan beliau masih mengira perintah dalam mimpinya itu telah terpenuhi. Pada mimpi untuk ketiga kalinya seolah-olah ada yang menyuruh, "Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkanmu agar menyembelih putramu Ismail." Ketika Ibrahim terbangun, seketika langsung memeluk Ismail dan menangis hingga waktu subuh tiba. Untuk melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, Nabi Ibrahim menemui istrinya terlebih dahulu, Hajar, ibu dari Nabi Ismail. Beliau berkata, "Dandanilah putramu dengan pakaian yang paling bagus, karena ia akan aku ajak untuk bertemu kepada Allah subhanahu wa ta'ala." Hajar pun segera mendandani Ismail alaihissalam dengan pakaian paling bagus, serta meminyaki dan menyisir rambutnya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya berangkat menuju ke suatu lembah di daerah Mina dengan membawa tali dan sebilah pedang. Pada saat itu iblis sangat luar biasa sibuknya dan belum pernah sesibuk itu mondar-mandir ke sana kemari. Kemudian ia berbisik kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Hai Ibrahim, tidakkah kamu perhatikan anakmu yang tampan dan lucu itu?" seru iblis. "Iya benar, namun Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkanku untuk itu menyembelihnya," jawab Nabi Ibrahim. Setelah gagal membujuk Nabi Ibrahim, iblis pun datang menemui ibu Nabi Ismail, yaitu Siti Hajar. "Kenapa engkau hanya duduk tenang-tenang saja padahal anakmu dibawa oleh suamimu untuk disembelih?" goda iblis tersebut. "Kau jangan berdusta padaku, mana mungkin seorang ayah membunuh anaknya," jawab Siti Hajar. "Mengapa ia membawa tali dan sebilah pedang kalau bukan untuk menyembelih putramu?" rayu iblis lagi.
Untuk apa seorang ayah membunuh anaknya? Jawab Hajar balik bertanya kepada iblis tersebut. Ia menyangka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya untuk itu. Goda iblis untuk meyakinkan Siti Hajar. Seorang nabi tidak akan ditugasi untuk berbuat kebatilan. Jikapun itu benar, nyawaku sendiri aku siap korbankan demi tugas yang agung itu. Apalagi hanya dengan mengorbankan nyawa anakku. Hal itu belum berarti apa-apa, jawab Hajar dengan mantap. Iblis gagal untuk kedua kalinya, namun ia tetap berusaha untuk menggagalkan upaya penyembelihan Ismail alaihissalam itu. Ia pun menghampiri Nabi Ismail seraya membujuknya. Hai Ismail, mengapa engkau hanya bermain-main dan bersenang-senang saja? Padahal ayahmu itu mengajakmu ke tempat ini hanya untuk menyembelihmu. Lihat, ia membawa tali dan sebilah pedang. Kau dusta, memangnya kenapa ayah harus menyembelih diriku? Jawab Ismail dengan heran. Ayahmu menyangka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya untuk itu, kata iblis meyakinkannya. Demi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku siap untuk melaksanakannya dengan sepenuh jiwa dan ragaku, jawab Ismail dengan mantap. Saat iblis hendak merayunya lagi dan merayunya dengan kata-kata lain, mendadak Nabi Ismail mengambil sejumlah kerikil kemudian langsung melemparkannya ke arah iblis. Dan butalah mata iblis sebelah kiri. Kemudian iblis pun pergi dengan tangan yang hampa. Dari sinilah akhirnya dalam sejarah Idul Adha dikenal dengan kewajiban untuk melempar jumrah dalam ritual ibadah haji. Sesampainya di Mina, Nabi Ibrahim alaihissalam berterus terang kepada putranya, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Hal ini terdapat dalam firman Quran surat As-Saffat ayat 102. Ismail kemudian menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Quran surat As-Saffat ayat 102. Mendengar jawaban putranya, legalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan langsung bertahmid mengucapkan Alhamdulillah sebanyak-banyaknya. Untuk melaksanakan tugas ayahnya tersebut, Nabi Ismail alaihissalam berpesan kepada ayahnya, wahai ayahanda, ikatkanlah tanganku agar aku tidak bergerak-gerak sehingga merepotkan. Palingkanlah wajahku agar ayah tidak melihatnya, sehingga ayah tidak merasa iba. Lipatkanlah lengan baju ayah agar tidak terkena percikan darah sedikit pun, sehingga bisa mengurangi pahalaku. Dan jika ibu melihatnya tentu akan turut berduka. Tajamkanlah pedang dan goreskan segera di leherku ini agar lebih mudah dan cepat proses mautnya. Dan bawa pulang bajuku kemudian berikan kepada ibu biar menjadi kenangan untuknya. Dan sampaikanlah salamku kepadanya dan katakan, wahai ibuku, bersabarlah dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, janganlah ayah mengajak anak-anak lain ke rumah ibu, agar ibu tidak semakin menambah kesedihannya kepadaku. Dan ketika ayah melihat anak lain yang sebaya denganku, janganlah dipandang seksama sehingga menimbulkan rasa sedih di hati ayah. Setelah mendengar pesan-pesan putranya tersebut, Nabi Ibrahim menjawab, sebaik-baik kawan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah engkau, wahai putraku yang tercinta. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menggoreskan pedangnya sekuat tenaga ke bagian leher putranya yang telah terikat tangan dan kakinya. Namun beliau tak mampu menggoresnya. Ismail kemudian berkata lagi, wahai ayahku, lepaskan saja ikatan tangan dan kakiku ini, agar aku tidak dinilai terpaksa dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arahkan lagi pandangannya ke leherku agar para malaikat tahu bahwa diriku taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan perintahnya hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam pun kemudian melepaskan ikatan tangan dan kaki putranya. Lalu beliau hadapkan wajah anaknya ke bumi dan langsung menggoreskan pedangnya ke leher putranya dengan sekuat tenaga. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam masih juga tak mampu melakukannya karena pedangnya selalu terpental. Tidak puas dengan kemampuannya, Nabi Ibrahim menghujamkan pedangnya ke arah sebuah batu dan batu itu pun terbelah menjadi dua bagian.
"Hai pedang, kau dapat membelah batu, tetapi kenapa engkau tak mampu menembus daging?" gerutu Nabi Ibrahim. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, pedang tersebut kemudian berbicara, "Wahai Ibrahim, engkau menghendaki untuk menyembelih, sedangkan Allah Subhanahu wa taala sang penguasa semesta alam berfirman, 'Jangan disembelih.' Jika begitu, kenapa aku harus menentang perintah Allah Subhanahu wa taala?" Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata bagimu, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Quran Surat As-Saffat ayat 106. Menurut satu riwayat bahwa Nabi Ismail alaihissalam diganti dengan seekor kambing kibas yang dulu pernah dikurbankan oleh Habil, dan selama itu kambing itu hidup di surga. Malaikat Jibril datang membawa kambing kibas itu dan masih sempat melihat Nabi Ibrahim alaihissalam menggoreskan pedangnya ke leher putranya. Dan saat itulah pula semesta alam beserta seluruh isinya bertakbir, Allahu Akbar, mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala atas kesabaran kedua umatnya dalam menjalankan perintahnya. Melihat hal itu, malaikat Jibril terkagum-kagum lantas mengagungkan asma Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ismail alaihissalam menyebutkan, "La ilaha illallah wallahu akbar." Kemudian Nabi Ismail mengikutinya, Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian bacaan-bacaan tersebut dibaca pada setiap hari raya kurban. Itulah sejarah singkat kurban Idul Adha yang patut kita teladani, tentang kesabaran seorang ayah dan putranya dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari sejarah kurban itulah yang kemudian dijadikan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji dan perintah berkurban. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita dapat mengambil hikmah daripada kisah tersebut. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.